Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Kurniawati Kaputri. Saya dari kelas 11 MIPA 7. Dalam video kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan dan dibesarkan di Padang Arab, daerah Irak, dan merupakan bagian wilayah dari kerajaan Babilonia. Penduduk-penduduk pada masa itu banyak yang menyembah dewa-dewa. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Beliau menjualkan patung-patung tersebut kepada para penduduk dan menjadikan patung tersebut sebagai sesembahan. Nabi Ibrahim dikaruniai oleh Allah pikiran yang cerdas, kritis, sikap yang pemberani. Serta Allah memberikan pemahaman kepada Nabi Ibrahim bahwa menyembah berhala merupakan kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim berpikir keras, siapa Tuhan yang patut untuk disembah dan dimintai pertolongan? Allah membimbing Nabi Ibrahim untuk memahami arti dari Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula, Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang dan bercahaya di malam yang gelap. Ibrahim berkata, "Sungguh indah, ini dia Tuhanku." Pada saat keesokan harinya, bintang pun hilang. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Itu bukan Tuhan." Di kesempatan lain, Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau. Ibrahim berkata, "Ini dia Tuhanku. Dia begitu besar." Pada menjelang petang, matahari pun terbenam. Yah, hilang lagi. Ini berarti bukan Tuhan. Ibrahim berkata, "Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Jika ia tidak memberi petunjuk kepadaku, maka aku akan sesat seperti kaumku." Nabi Ibrahim selalu membuka pikiran kaumnya. Pada suatu hari, di saat kaumnya sedang menyembah berhala, Nabi Ibrahim datang dan menghampiri kaum-kaum tersebut. "Paman, apa yang sedang kalian sembah? Mengapa kalian menyembah patung itu?" Salah satu bapak-bapak yang ada di situ datang. "Dari nenek moyang kita dahulu yang menyembah patung ini." Ibrahim berkata, "Kalau begitu kalian semua salah besar." Lalu dijawab oleh bapak-bapak, "Hah? Kamu tuh ngomong apa? Kamu tuh bercanda atau gimana?" Ibrahim berkata, "Tuhan kita itu pencipta langit dan bumi." Tapi bapak-bapak itu malah bilang, "Hah, dasar anak kuda ngantur." Bapak-bapak itu tidak menggubris omongan Nabi Ibrahim dan meninggalkan Nabi Ibrahim sendiri. Nabi Ibrahim bersumpah bahwa ia akan menghancurkan patung-patung itu dan membuktikan bahwa mereka itu bersalah. Pada suatu hari, ada perayaan keagamaan oleh kaum Ibrahim. Mereka memberikan sesajen kepada patung-patung tersebut. Setelah memberikan sesajen, mereka semua pergi keluar kota. Tapi Nabi Ibrahim tidak ikut dengan alasan beliau sakit, sehingga Nabi Ibrahim tetap di kampung tersebut. Setelah pergi lumayan lama, Nabi Ibrahim diam-diam menghampiri sepatu tersebut. Di sana banyak sesajen, banyak makanan di depan para patung-patung itu dan masih utuh. Lalu Ibrahim bertanya, "Kenapa nggak kamu makan? Kenapa kamu diam aja?" Terus sama Ibrahim patungnya dipukul tuh. Terus patungnya juga masih diam aja. "Kenapa kamu nggak ngejawab?" Terus Nabi Ibrahim pergi meninggalkan patung tersebut dan datang lagi menghampiri si patung tersebut sambil membawa kapak. Nabi Ibrahim kesal dan dia menghancurkan semua berhala-berhala itu kecuali satu berhala yang paling besar. Sisalah satu berhala yang paling besar itu, Nabi Ibrahim mengalungkan kapak yang tadi ia gunakan untuk menghancurkan berhala-berhala itu ke lehernya patung yang paling besar. Itu Nabi Ibrahim pergi meninggalkan si patung tersebut. Tidak lama kemudian datanglah si penduduk tersebut serta Raja Namrud. Mereka semua kaget, bingung, panik, langsung, "Ya ampun, ini kenapa? Kok bisa kayak gini? Ini ulah siapa? Ini gara-gara siapa?" Gitu kan. Terus salah satu
pengikut dari si raja itu bilang ke rajanya itu bahwa ada satu pemuda yang gak suka sama patungnya kita ini, itu si Ibrahim. Terus lagian si Ibrahim juga gak ikut kita pergi keluar kota. Panggillah si Ibrahim sama si warga sama si penduduk itu tuh. Nabi Ibrahim salah-salah dibawa ke depan si raja, tanya, "Heh Ibrahim, apakah kamu semua yang menghancurkan si patung-patung ini?" Gitu kan. Terus kata Ibrahim, "Enggak," gitu jawabnya. Terus kata Ibrahim, "Enggak, kamu lihat aja tuh patung yang gede, kan kapaknya ada di dia, bukan di aku, ya berarti dia lah." Nah, terus habis itu kata rajanya, "Ya nggak mungkin lah, patung yang gede, patung ini itu nggak ada yang bisa gerak, ngomong aja nggak bisa, apalagi ngancurin si yang lain-lain ini." Terus kata Ibrahim, "Nah terus kalau kamu udah tahu patung ini nggak bisa gerak, nggak bisa ngelindungin dirinya sendiri, itu nggak bisa, apalagi ngelindungin kamu semua." Terus para penduduk tuh langsung pada berpikir, oh iya ya. Jadi si raja tuh nggak mau kalau penduduk itu pada berpikir kayak gitu. Akhirnya raja itu memutuskan buat ngehukum si siapa namanya Ibrahim, pokoknya dibakar gitu. Terus raja memerintahkan para penduduk itu untuk menyiapkan buat bakar-bakarannya itu tuh di tanah yang di lapak yang besar lebar gitu, biar bisa disaksikan sama banyak orang. Nabi Ibrahim diikat, api udah dinyalain tuh. Terus habis itu Nabi Ibrahim dilempar sama sama penduduk ke dalam api tersebut. Apinya kan berkobar-kobar panas banget gitu. Lalu si penduduk plus si rajanya itu tertawa puas, tertawa senang kalau si Ibrahim itu udah dibakar. Nah pada saat itu juga Allah berfirman, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Udah tuh nunggu beberapa saat sampai apinya padam, dan terkejutnya Masya Allah, Nabi Ibrahim masih utuh, badannya tuh masih gak kenapa-kenapa, bajunya masih gak kenapa-kenapa, cuman tali pinggangnya doang yang sampai angus itu, sampai angus kebakar itu gitu. Setelah Nabi Ibrahim diangkat menjadi Rasul oleh Allah, Nabi Ibrahim dengan sabar, giat itu selalu menyebarkan dakwah tentang ajaran Allah. Penduduk Babilonia pada saat itu tuh menyembah dewa-dewa. Raja mereka, Raja Namrud, dipercaya sebagai keturunan dari dewa-dewa. Sehingga Raja Namrud itu seorang yang cerdas, kuat kepemimpinannya, tapi sangat jahat gitu. Terus dia sering takabur karena mendengar dakwahnya Nabi Ibrahim. Karena sudah mendengar dakwahnya Nabi Ibrahim, dia manggil si Ibrahim itu buat datang ke kerajaan, terus ketemu sama si Raja Namrud. Tujuan Raja Namrud memanggil Nabi Ibrahim itu untuk menghukum dan menghentikan Nabi Ibrahim. Raja Namrud ini tuh ngerasa kalau aku tuh Tuhan, kamu tuh harus nyembah aku gitu. Setelah Nabi Ibrahim datang, mereka berdua cekcok. "Hai Ibrahim, siapa Tuhan yang patut untuk kamu sembah?" kata si Raja Namrud. Ibrahim jawab, Tuhan yang aku sembah itu Tuhan yang maha menghidupkan dan maha mematikan." Lalu Raja Namrud ngejawab, "Aku bisa ngehidupin dan mematiin, aku bisa memberikan hukuman kepada rakyatku, lalu aku juga bisa menghentikan hukuman tersebut dan membebaskan dari hukuman tersebut." Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Allah mampu menerbitkan matahari dari barat. Kalau misalkan kamu itu Tuhan, coba kamu terbitkan matahari itu dari timur." Raja Namrud tuh langsung diem, bingung, gak bisa jawab. Nah, itu tuh salah satu cara Nabi Ibrahim berdakwah dengan cara membuka akal pikiran dari Nabi Ibrahim. Tidak pernah berputus asa. Dia selalu mengajak ayahanda untuk meninggalkan ajaran sesat itu dan ikut bersama Nabi Ibrahim untuk beriman kepada Allah SWT.
Mengapa engkau masih saja menyembah benda yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menolongmu, tidak bisa berbicara? Allah telah memberikan ilmu kepadaku, maka ikutilah aku. Jangan kau ikuti ajaran sesat itu. Aku takut jika engkau akan tertimpa azab. Ayah Nabi Ibrahim pun marah. Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku? Kalau kamu tidak suka, pergilah. Jika tidak, kamu akan aku rajang, kata ayahnya Nabi Ibrahim. Tinggalkan aku, kata ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya berkata, selamat tinggal ayah. Aku hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga engkau dijauhkan dari azabnya Allah, engkau bisa mendapat hidayah, dan engkau bisa sama-sama beriman kepada Allah bersamaku. Lalu Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan sang ayah. Ibrahim selalu memohon ampunan kepada Allah terhadap ayahnya. Tetapi Allah bersabda, janganlah kamu memohon ampun kepada orang-orang yang kafir. Setelah terbukti tidak ada yang beriman selain Lut, keponakan Nabi Ibrahim, serta sanak saudaranya dan istrinya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Palestina dan meninggalkan kampung halamannya. Saat Nabi Ibrahim berdakwah di Palestina, di sana itu tidak disambut dengan baik. Sampailah muncul wabah penyakit serta paceklik di Palestina. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berpisah dengan Lut. Nabi Lut pergi ke daerah Syadu, dan Nabi Ibrahim bersama Bunda Sarah pergi menuju Mesir. Pada saat itu Mesir dipimpin oleh raja yang zalim. Raja itu sangat menyukai perempuan-perempuan yang cantik untuk dijadikan selir-selirnya. Tak peduli kalau misalkan perempuan itu sudah bersuami ataupun belum. Jika perempuan yang ia sukai dan yang ingin ia jadikan sebagai selir itu sudah bersuami, maka suaminya akan ia bunuh dan ia ambil si perempuan itu. Nah, Raja Mesir itu mempunyai niat buruk terhadap Bunda Sarah. Tapi Nabi Ibrahim berbohong dan mengaku-ngaku kalau ia itu bukan suami dari Bunda Sarah, tapi hanya saudaranya Bunda Sarah. Diambillah tuh si Bunda Sarah, tapi sama Allah dihalangin sehingga Bunda Sarah itu tuh dibalikin ke Nabi Ibrahim. Dan karena Bunda Sarah dibalikin ke Nabi Ibrahim, raja itu juga ngasih hadiah kepada Bunda Sarah dengan memberikannya seorang pelayan yang berkulit hitam yang bernama Hajar. Nabi tinggal beberapa waktu di Mesir dan melakukan dakwah di situ. Tetapi di Mesir pun juga bukan tempat yang cocok atau yang bagus untuk melakukan dakwah. Lalu Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk kembali berhijrah ke Palestina. Sekian puluh tahun Nabi Ibrahim menjalin rumah tangga dengan Bunda Hajar, tetapi belum juga dikaruniai momongan. Lalu Bunda Sarah teh jadi sadar gitu loh, ya karena umurnya udah makin tua, terus mungkin ya karena mandul. Makanya Bunda Sarah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar. Hajar itu kan pembantunya yang setia, terus dia juga nggak neko-neko gitu kan. Lah terus nikah toh sama siapa tuh namanya? Hajar, Nabi Ibrahimnya nikah, punya anak namanya Ismail. Nah, ya gimana ya namanya, Bunda Hajar itu kan perempuan, terus dia juga melihat gitu. Ya sudah senang, tapi ya adalah rasa sedikit sakit hati atau gimana gitu. Tapi Nabi Ibrahim juga sadar kok kalau misalkan itu ya wajar, ya pasti bakal bersikap seperti itu. Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk memisahkan antara Bunda Sarah dan Bunda Hajar. Lalu Nabi Ibrahim bilang ke Bunda Hajar untuk siap-siap kalau kita itu mau melakukan perjalanan jauh. Nabi Ibrahim pergi sama Bunda Hajar sama si Ismail naik unta. Nah, pergilah tuh lewatin gurun. Pokoknya jalan jauh banget sampai ngelewatin gurun-gurun gitu juga, sampai nggak
nggak ada satu pohon sama, nggak ada pohon satupun, cuman panas banget, gersang banget. Terus habis itu Nabi Ibrahim turun dari unta lalu pergi tiba-tiba. Terus habis itu Hajar kaget dong, Ibrahim kamu kemana? Kenapa kamu ninggalin aku sama Ismail gitu kan. Terus Nabi Ibrahim cuma nengok doang terus dia. Terus habis itu si Bunda Hajar tuh ya gimana ya, sedih gitu kan. Ya udah aku kalau misalkan emang ini perintah dari Allah, aku ikhlas aja. Aku yakin Allah pasti bakal ngelindungin aku yakin pasti Allah itu bakal ngejaga kita berdua, bakal ngejaga aku sama Ismail gitu kan. Habis itu Nabi Ibrahimnya kan pergi. Belum jauh Nabi Ibrahim juga ninggalin juga sedih gitu kan. Terus Nabi Ibrahim itu berdoa sama Allah, ya Allah, aku telah menempatkan istriku Hajar dan anakku Ismail di dekat rumahmu yaitu Ka'bah. Ya semoga ada manusia yang menyambut baik dengan Bunda Hajar, lalu semoga Bunda Hajar juga selalu menegakkan sholat. Terus Nabi Ibrahim pulang nyamperin si Bunda Sarah. 10 tahun kemudian sekitar Ka'bah itu sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya air Zam-Zam. Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar sangat dihormati oleh orang-orang sekitar situ. Terus Nabi Ismail itu juga tumbuh menjadi anak yang ganteng, soleh, sopan, pokoknya berakhlaknya bagus banget gitu kan. Terus Nabi Ibrahim datang mengunjungi keluarganya yang ada di situ. Datanglah nemuin si Bunda Hajar sama Ismail. Tidur nginap. Nah, pada suatu malam Nabi Ibrahim itu bermimpi kalau beliau telah menyembelih putranya yaitu Ismail. Terus Nabi Ibrahim itu cuman kayak enggak lah, mungkin ini setan aja gitu, gangguan dari setan. Besokannya mimpi lagi sama gitu kan. Terus mikir, ya Allah, apa emang ini perintah darimu gitu loh, tapi kok masa iya gitu kan, bingung dia tuh. Terus habis itu besokannya mimpi lagi, dan mimpi yang ketiga itu bikin kayak Rasulullah dan membuat Nabi Ibrahim itu mematapkan hati kalau misalkan emang ini tuh perintah dari Allah gitu kan. Terus Nabi Ibrahim itu coba berunding sama keluarganya. Terus Nabi Ibrahim langsung nanya sama ke Ismail, nak sayangku, kalau misalkan Allah itu, aku tuh sempat mimpi ayah itu menyembelih kamu gitu kan. Kalau misalkan emang ini benar perintah, kalau ini emang perintah Allah, reaksi kamu gimana, tanggapan kamu gimana gitu kan. Terus habis itu si Ismail itu tuh tahu kalau ayahnya itu kan seorang nabi. Terus namanya mimpinya seorang nabi itu makan kayak wahyu gitu ya. Akhirnya si Ismail itu jawab mantep banget gitu, ya udah ayah lakuin aja kalau misalkan itu perintah dari Allah. Terus Nabi Ibrahim itu langsung kayak bersyukur banget, tenang banget hatinya, terus seneng banget, lega banget gitu ya, anaknya mau nerima gitu. Besokan harinya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pergi ke Mina untuk melaksanakan perintah Allah tersebut yang menyembelih Nabi Ismail. Nah, selama di perjalanan kan beliau naik unta ya. Sama di perjalanan tuh digangguin tuh sama si iblis. Hai Ibrahim, masa kamu tega sih sama anak kamu sendiri? Kamu kan udah berdoa cukup lama, kamu kan udah lama gak punya anak, terus kamu baru dikasih anak sama Allah yang soleh. Masa iya kamu tega mau ngebunuh anak kamu? Ayah macam apa kamu? Pokoknya jelek-jelekin terus tuh sama si setan. Tapi Nabi Ibrahim itu nggak ngedenger, nggak ngegubris, pokoknya jalan terus gitu. Diambil kerikil-kerikil, dilemparin tuh ke si setan itu. Akhirnya setan itu tuh pergi gitu kan. Nah, si Ismail sama Nabi Ibrahim tuh ya tetap lanjutin perjalanan, fokus, tetap yakin, tetap mantap sama perintah Allah. Sampailah itu, terus dia berbaring di atas batu. Udah Ibrahim ditutup matanya kan, dia tidurin. Ismail ditutup matanya terus ditidurin. Habis itu Nabi Ibrahim ngambil pedang, langsung lah mau nyembelih si Ismail.
Tapi pada saat itu juga Allah memberikan wahyu yang bunyinya, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan bagi orang-orang yang telah berbuat baik." Dan tiba-tiba waktu mau disembelih gitu, langsung keganti itu si Ismail jadi kambing. Tapi Ismailnya aman, kenapa-kenapa. Terus ternyata ya si kambing yang disembelihnya. Terus kan ya kaget banget lah. Terus ya Nabi Ibrahimnya langsung meluk Ismail, ya bersyukur banget itu nya keganti sama kambing. Suatu ketika Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah berada di Palestina, datanglah 3 orang tamu. Mereka itu tampan-tampan, tapi Nabi Ibrahim itu gak kenal siapa itu. Terus habis itu mereka bertiga ini datang hampir Nabi Ibrahim. Terus sama Nabi Ibrahim dipersilahkan masuk. Terus Nabi Ibrahim menyuruh Bunda Sarah untuk memasak sapi panggang, karena emang Nabi Ibrahim itu tuh sangat memuliakan tamu. Masuklah ke dalam, Bunda Sarah masak, lalu dihidangkan itu sapi panggang. Tapi setelah beberapa waktu kok itu bertiga itu kok nggak ada yang makan, diem aja gitu kan. Terus Nabi Ibrahim sama Bunda Sarah juga bingung dong, kok ini kenapa, udah tadi kita nggak kenal gitu kan. Terus habis itu salah satu dari ketiga orang itu tuh bilang kalau kami ini utusan malaikat dari Allah, kami kesini ingin membawa kabar gembira kalau kalian berdua, Bunda Sarah dan Nabi Ibrahim itu akan memiliki seorang anak yang sangat cerdas dan berpengetahuan yang dalam. Dan mendengar kabar itu Bunda Sarah kaget dong, tuh seneng banget karena kan dia tuh nggak nyangka gitu, aku tuh cuma seorang wanita tua yang mandul yang nggak bisa punya anak, tapi ternyata aku tuh masih bisa memiliki anak. Seneng lah itu Nabi Ibrahim sama Bunda Sarah. Terus Nabi Ibrahim bertanya juga, wahai malaikat, apakah tujuan kalian itu cuma memberi kabar ini saja atau ada yang lain? Sebenarnya kami kesini itu juga ingin memberikan hukuman kepada kaum jaduk karena mereka telah keterlaluan. Tapi di sana itu ada Lut dan orang-orang beriman. Nah, jadi yang akan kena hukumannya ini cuma orang-orang yang jahat aja beserta istrinya. Tetapi Nabi Lut dan orang-orang beriman itu tidak akan kenapa-kenapa. Nabi Ibrahim dikaruniai anak di usia yang tua. Lalu Nabi Ibrahim juga dikaruniai umur yang panjang oleh Allah. Nah, dari keturunan Nabi Ibrahim ini akanlah menjadi Nabi Muhammad SAW. Dari keturunan Nabi Ismail kelak akan lahir keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan dari keturunan Nabi Ishak akan lahir Nabi Bani Israel. Semua nabi yang ada setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan beliau. Maka Nabi Ibrahim itu bisa disebut juga dengan bapak dari para nabi. Nabi Ibrahim juga diberi gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Nabi Ibrahim disebut juga bapak tauhid yang pertama. Banyak keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim, yaitu menjadi seseorang yang hanif atau yang mengikuti kebenaran, selalu memuliakan tamu, terus selalu menaati perintah Allah, pemberani, serta menjadi seorang yang bergantung kepada manusia dan orang tua serta orang-orang di sekitar kita. Banyak keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim, yaitu menaati perintah Allah, memuliakan tamu, menjadi seseorang yang hanif, terus penyantun terhadap orang tua, pemberani